ma yakhruju baina syafatain ilal isyrati wal iktibar. Nah, apa yang keluar dari dua bibir nih, apa yang terlontar dari lisan ini, itu hanya menunjukkan isyarat dan iktibar saja. Untuk mengambil paham saja. Jangan hanya sebatas dan mendengar bunyi kalimatnya. Tapi pahamilah makna yang tersirat di balik kata-kata itu. Pahamilah makna yang tersirat di balik bunyi kalimat itu. Mengambil pahamnya dengan rasa, Bapak Ibu. Ya, mengambil paham itu dengan rasa. Makanya orang siswa selalu menyampaikan kepada Bapak Ibu, rasu dibawa naik, paresu dibawa turun, rasu yang dirasui. Bapak Ibu pernah mendapatkan rasa. Kok minum kopi nyawa, kok minum teh nyawa, dapat rasu. Tapi tidak bisa merasukan kopi tadi lah. Itu namanya mati rasu namanya. Nah, jadi orang yang salah paham mengambil rasu, ya, itu dengan batinnya halus dia mengambilnya. Kalau bahasa kaji namanya dengan zauk, itu zauk, dengan rasa. Tidak bisa dibawa dengan logika, tidak bisa dibawa dengan akal. Kalau dibawa dengan logika, dengan akal, dengan bahasa percikan, serpihan, bahagian, belahan, pecahan, paning aku. Seolah-olah Tuhan itu terpaca-paca begitu. Padahal kata-kata percikan, serpihan, bahagian, kenyataan, duplikat, tajali, copy paste. Itu untuk menjelaskan bahwa dirinya cuma yang ada. Kalau dirinya cuma yang ada, maka pandanglah segala percikan. Nah, lihat. Pandanglah segala serpihan, pandanglah segala bahagian, pandanglah segala tajalli. Itu sebenarnya adalah tahwil daripada rupa diriku sendiri. Kalau tak terpandang, bagi diri kita ini akan tahwil dan tajalli Allah. Ini yang Ustaz antarkan kepada Bapak Ibu. Ya, takicu dinantarang ya wassalamualaikum. Adi malah tak takicu dinantarang. Udah jelas Allah itu udah wujud. Sudah jelas Allah itu nyata, terang dan jelas. Lalu kita katakan juga Allah itu gaib juga baru. Kita katakan juga Allah itu juga batin juga baru. Padahal yang batin itu sudah nyata, sudah terang pada sekalian langit dan bumi ini. Ya. Ini yang dimaksudkan oleh Nabi itu. Apa kata Rasul? Innakum satarawna rabbakum ayyana. Sesungguhnya kamu betul-betul melihat Allah itu betul-betul nyata senyata-nyatanya. Nyata senyata-nyatanya. Terang seterang-terangnya. Ya. Nah sekarang yang mana yang dikatakan yang nyata? Mana yang dikatakan yang terang? Mana yang dikatakan yang jelas? Dari mana kata itu muncul? Dari mana kata itu bisa dipahami? Ini dari firman Allah ini. Ini Ustaz antarkan sebelum sampai ke sini Bapak Ibu. Ya, awak konda mungkin masih nira. Diangin dulu baru. Nah, kalau nggak diangin, beko mati tengah jalan ya. Anjingnya Pak Beko kalau nggak karam. Nah, lihat Allah menjelaskan dirinya. Lihat. Ya, Allah menjelaskan dirinya. Nah, Allah nurus samawati wal ardh. Allah itu adalah nur langit
dan bumi. Nah, kita lihat. Nah, makanya ngambilnya dengan rasa Bapak Ibu. Pandang dengan mata zohir, tanggapi dengan hati. Ya, sudah ditanggapi dengan hati, ambil dengan rasa. Itu yang saya katakan, rasu dibuat naik, wah, preso dibawa turun, baru rasu yang dirasui. Kita lihat, Allah nurus samawati wal ar. Allah itu adalah nur langit dan bumi. Jangan Bapak Ibu terjemahkan nur itu cahaya. Ya. Jangan diterjemahkan nur itu dengan cahaya. Kalau tidak diterjemahkan nur dengan cahaya, lalu bagaimana memahaminya Ustaz? Nah, Allah itu nur. Nah, lihat nih, Allah itu nur. Nur itu, nah, lihat, nur itu maknanya terang. Nah, lihat. Nur itu maknanya terang. Terang itu hakikatnya, terang itu hakikatnya jelas. Jelas itu hakikatnya adalah nyata. Nyata itu hakikatnya adalah wujud. Maka segala yang wujud, segala yang nyata, segala yang jelas, segala yang terang, itulah nur. An-nur itu yang Allah. Wah. Sekarang coba Bapak Ibu terjemahkan dengan menggunakan bahasa wujud. Nur itu ganti dia dengan wujud. Coba ibu-ibu terjemahkan. Allah itu, nih, ke sini masukkan biar paham. Allah itu wujud. Wujud itu nyata. Nyata itu jelas, jelas itu terang. Ya. Ini alam ini wujud ini. Terang ini. Nyata kayak ini. Tiang nur tuh. Bapak Ibu ini wujud nak? Terang nggak? Tiang nur tuh. Makanya kalau kita pahami ayat itu dengan makna Allah itu wujud. Wujudnya itu betul-betul nyata, betul-betul terang, betul-betul jelas pada sekalian langit dan bumi. Wah. Itu maknanya. Sekalian langit dan bumi, itulah wujud nyatanya Allah. Kalaulah sekalian langit dan bumi ini wujud nyatanya Allah, maka Allah itulah yang dikatakan segala yang wujud. Allah itu segala yang wujud. Allah itu segala yang nyata, segala yang jelas, segala yang terang. Allah itu adalah nur. Itu maksudnya. Jadi jangan payah-payah pula Bapak Ibu mencari Allah lagi. Ya. Kenapa tak payah Bapak Ibu mencari Allah lagi? Tak bingung Bapak Ibu mencari Allah lagi? Tak sulit Bapak Ibu mengenal dan memahami Allah itu, karena Allah itu betul-betul nur, Allah itu sudah terang, Allah itu sudah jelas, Allah itu sudah nyata, Allah itu sudah wujud. Wujudnya itu sudah meliputi langit dan bumi, sudah meliputi isi sekalian alam nih. Maknanya sekalian alam inilah yang disebut namanya wujudullah. Kalaulah sekalian alam ini disebut wujudullah, untuk kesempurnaan memandang Allah pada sekalian alam yang disebut wujudullah, itu nyata pada diri Bapak Ibu. Ya, Ustaz ulangi.
untuk memandang Allah, ya, yang sudah nyata pada sekalian alam, maka kesempurnaannya untuk memandang pada sekalian alam nyata dan sempurnalah pada diri Bapak Ibu ini. Maka diri Bapak Ibu itulah yang dikatakan kesempurnaan memandang wujudnya Allah. Makanya disebut wujudullah. Disebutlah manusia ini ainullah. Disebutlah insan itu hakikatullah. Nih. Disebutlah wujudullah, disebut namanya ainullah, disebut namanya hakikatullah. Wujudullah apa artinya Bapak Ibu? Wujud Allah. Ainullah apa artinya Bapak Ibu? Nyatanya Allah. Hakikatullah apa namanya? Hakikatnya Allah. Jadi kesempurnaan memandangnya wujudullah, ainullah, hakikatullah itu pada siapa? Pada insan. Disitulah dihantarkan Allah. Kepada insan itu siapa? Insan itu yang sebenarnya. Al-insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku. Jadi diri Bapak Ibu ini, ya, itu adalah rahasiaku. Rahasiaku itu sebenarnya sifatku. Sedangkan sifatku itu tiada lain adalah aku. Kalau tiada lain aku, itu maksudnya apa? Bahwa insan itulah sebenar-benarnya aku. Kalaulah insan itu sebenar-benarnya aku, maka insan itu dikatakan wujudullah, ainullah, hakikatullah. Tempat sempurna memandang wujudnya Allah, nyatanya Allah, dan hakikatnya Allah itu. Ambil dengan rasa, ya, tangkap dengan rasa, pegang dengan rasa, jangan ditolak, jangan diingkari. Maksudnya, jangan ditolak dan diingkari bahwa diri Bapak Ibu ini yang dikatakan ainullah itu. Jangan ditolak dan diingkari bahwa diri Bapak Ibu itu adalah hakikatullah. Jangan ditolak dan diingkari bahwa diri Bapak Ibu itulah yang dikatakan wujudullah. Jadi kalaulah diri Bapak Ibu ini wujudullah, ainullah, hakikatullah, yang Allah itu yang diri Bapak Ibu ini. Yang Bapak Ibu ini, inilah yang Allah itu. Itu yang katakan diri yang ahad. Jadi kembalikan dia kepada asalnya. Kullu syai'in yarji'u ila asalihi. Tiap-tiap segala sesuatu kembalikan kepada sumbernya. Ya. Kalau dikembalikan kepada sumbernya, berjumpalah itu Bapak Ibu. Ya. Ibarat hujan, ya, dikembalikan kepada asalnya, ala suri nyukangi melihat tuh. Gelombang dikembalikan kepada asalnya, kemana perginya? Ke lawi tuh. Agak payah Ustaz bilang laut. Lawi silahkan. Pinang ke tampuaknya. Siria ke gagangnya. Pisau ke saruangnya. Diri kembali dia kepada asalnya. Siapa asalnya alam ini? Kalaulah asal alamnya adalah Allah, maka Allah itulah hakikat alam. Allah itulah hakikat makhluk. Allah itulah hakikat hamba. Allah itulah hakikat insan. Allah itulah hakikat diri. Itu memahaminya. Tembuskan terus ke atas dengan rasa memahaminya.